Malam itu, saya dan Diandra, istri saya, pulang ke Bekasi. Seperti Jumat-Jumat lainnya, arus jalan raya selalu tidak bersahabat di jam-jam prime time. Untungnya, kami dapat driver gokar yang menyenangkan. Pak Arif namanya, lelaki parubaya berusia 45 tahun lebih. Sepanjang perjalanan, beliau dengan asik menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya, mulai dari 8 tahun karirnya sebagai staf di salah satu manufaktur makanan terkenal di Indonesia, sampai akhirnya menjadi manajer di sebuah perusahaan catering khusus maskapai penerbangan. Sampai pada suatu saat, tiba-tiba beliau berkata, "Mas, percaya sama hantu?" Spontan saya langsung terdiam, menoleh ke istri yang ternyata juga terkejut sambil melihat saya. "Emang kenapa, Pak?" Tanya Diandra yang penasaran dengan pertanyaan Pak Arif sebelumnya. "Gak apa-apa, saya cuma inget aja dulu pengalaman saya waktu masih jadi driver Uber." Jawabnya tenang sambil tertawa kecil. "Pengalaman Bapak?" Tanya saya yang juga semakin penasaran. "Iya, dulu banget. Ada kayaknya 5 tahun yang lalu." "Emang Bapak kenapa?" Lanjut saya penasaran. "Gini, Mas. Oke, mulai dari sini saya akan ganti sudut pandang ceritanya. Dan seperti biasa, sebelumnya saya akan menyamarkan nama-nama tokoh, kecuali Pak Arif, tempat dan instansi terkait untuk menghindari ketersinggungan. Dan satu lagi, cerita dari Pak Arif ini mungkin akan sedikit sensitif karena ternyata berhubungan dengan kasus kriminal yang saya tidak tahu kedalaman kasusnya. Kenapa begitu? Ya, itu sih menurut Pak Arif ya. Karena saya kurang tahu juga kebenarannya. So, bisa kita mulai. Namaku Sinta. Pria itu bergegas turun dari mobil Avanza yang telah diparkirnya di ujung jalan. Ia berlari kecil dengan jaket kulit berwarna hitam yang diletakkan di atas kepalanya, berusaha menutupi kepalanya dari hujan deras yang mengguyur jalanan malam itu. Matanya tertuju pada sebuah warung kopi kecil yang terlihat cukup ramai. Tak berapa lama, ia sudah berdiri di depan warung kopi tersebut. Diliriknya ke dalam, namun tidak ia temukan ruang kosong untuknya duduk pada dua bilah bangku panjang yang sudah terisi penuh oleh tamu lainnya. Ia pun hanya bisa berdiri di depan pintu masuk, sekedar untuk berteduh dari hujan yang sangat deras itu. "Pak,
Seketika suara perempuan paruh baya yang disertai dengan tepukan di bahu sebelah kirinya mengejutkan Pak Arif. Ia pun spontan menoleh ke arah perempuan tersebut. "Duduk aja Pak di dalam sini," seru perempuan tersebut menawarkan bangku yang berada di sisi bagian dalam meja warung itu. "Walah, boleh Bu di situ," tanya Pak Arif sungkan. Mendengar itu, Pak Arif segera menuju tempat yang dimaksud. Pak Arif adalah seorang wirausaha dalam bidang UKM komoditi pokok. Sebelumnya, beliau bekerja di beberapa perusahaan besar di Indonesia. Namun, kini beliau lebih memilih untuk memiliki sebuah usaha kecil dengan beban pikiran dan tanggung jawab yang lebih ringan dalam sudut pandangnya. Terkadang juga beliau mengisi waktu senggangnya dengan menjadi supir taksi online, seperti yang sedang ia jalani saat ini. Sebuah pekerjaan yang menurutnya menyenangkan untuk dijalani. Santai, bebas, namun bisa menemukan banyak hal baru dari orang-orang baru juga tentunya. "Mau minum apa Pak?" "Susu jahe ada Bu?" "Ada, saya buatin dulu ya." Pak Arif merogoh kantong celananya, mengambil HP Androidnya, berniat mematikan. Sementara aplikasi taksi online miliknya. Namun, tepat ketika ia membuka aplikasi tersebut, sebuah notifikasi pesanan muncul. "Orderan Pak?" tanya seorang pria dewasa yang duduk tepat di depan Pak Arif dan mendengar suara notifikasi tersebut. "Iya nih Mas," jawab Pak Arif tersenyum. "Minum dulu aja Pak, sayang udah pesen. Lagian hujannya masih deras banget," sahut pria lainnya di sisi bangku berbeda. Sepertinya warung kopi itu tengah dipenuhi oleh para driver taksi online yang sedang mencari tempat untuk rehat sejenak dari aktivitas mereka. Pak Arif memeriksa data orderan di HP-nya. Ia ingin memastikan data pemesan dan lokasi penjemputan serta pengantarannya. Tiba-tiba, sebuah pesan atas nama Sinta masuk di kolom chat order. "Malam Pak, saya masih ada kerjaan sebentar. Bisa berangkat sekitar 20 menit lagi." "Alhamdulillah, pas banget. Jadi bisa minum susu jahe dulu," ucapnya dalam hati. "Baik Bu, 10 menit lagi saya berangkat," tulisnya. "Oke," jawab Bu Sinta, si pemesan dengan singkat. "Ini Pak susu jahenya," seru ibu warung sambil meletakkan segelas minuman hangat di meja tepat di hadapan Pak Arif. "Makasih ya Bu," sahut Pak Arif menjawab si ibu warung. Sudah 15 menit berlalu. Perjalanan
Pak Arif menuju lokasi penjemputan masih terhambat oleh kemacetan ibu kota, ditambah dengan derasnya hujan yang tak kunjung reda. Udah sampai mana, Pak? Tulisan dalam kolom chat aplikasi membuat Pak Arif menjadi tak tenang. Saya sudah di Kemang, Bu. Macet sekali. Maaf ya, Bu. Jawab Pak Arif membalas pesan itu. Iya, Pak. Saya tunggu ya. Perasaan Pak Arif jadi tidak enak karena harus membuat pelanggannya menunggu lama. Namun, sebenarnya ada hal yang lebih membuat pikirannya tidak menentu. Lokasi penjemputan. Ya, lokasi penjemputan pelanggannya kali ini terbilang menyeramkan bagi Pak Arif. Bagaimana tidak, beliau harus menjemput pelanggannya di perumahan yang terletak di dalam area pemakaman yang Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Namun, dedikasi tingginya mengalahkan perasaan ngeri si bapak. Lima belas menit berselang, mobil Pak Arif ini memasuki area parkir pemakaman. Ia mengarahkan mobilnya memasuki jalanan sempit di depannya dengan pelang penanda adanya perumahan di ujung jalan tersebut. Dengan rasa khawatir, ia melihat ke sisi kanan dan kiri, memperhatikan tiap detailnya. Sebuah taman dengan ayunan yang tenang tidak bergeming di sisi kirinya. Di sisi kanan terlihat pepohonan rindang yang basah tersapu hujan yang semakin deras dan angin yang begitu kencang membuat suasana itu semakin mencekam bagi Pak Arif. Ia tetap berusaha tenang. Dinyalakannya lampu jauh mobil. Terlihat ujung jalan yang memang sepertinya merupakan area perumahan. Bukan seperti perumahan biasa, hanya seperti pemukiman penduduk yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Saya sudah sampai, Bu. Ketik Pak Arif pada kolom chat kepada pelanggannya. Iya, Pak, saya keluar. Balas pelanggan tersebut. Pak Arif segera menepikan mobilnya pada sebuah rumah yang dilihatnya cukup ramai. Sepertinya sedang ada pengajian di rumah tersebut. Beberapa orang keluar dari rumah itu mengenakan pakaian, kerudung, dan peci. Beberapa menit berlalu, namun tak kunjung terlihat juga batang hidung sang pelanggan. Bu, saya di depan rumah yang ada pengajiannya ya. Tulis Pak Arif berusaha memberitahu posisinya kepada Bu Sinta. Namun, pesan Pak Arif kali ini tidak dibalas seperti sebelum-sebelumnya. Sesekali Pak Arif menoleh pada bungkus rokok Ji Samsu yang tergeletak di atas dashboard mobilnya. Udara dingin oleh AC mobil dan hujan di luar rasanya akan sangat terbantu dengan isapan-isapan rokok favoritnya. Namun, ia mengurungkan niatnya
setelah mendengar bunyi chat masuk. "Rumah mana, Pak?" Tanya Bu Sinta pada kolom chat aplikasi. "Rumah yang lagi ada pengajian, Bu." Balas Pak Arif. Namun kembali, pesan Pak Arif tidak langsung dibalas oleh si pelanggan. Pak Arif melirik ke arah jam tangannya yang menunjukkan pukul 8:30 malam. Merasa ini akan berlangsung lama, ia kemudian memundurkan sandaran tempat duduknya, melepaskan kopiah di kepalanya dan meletakkan kopiah tersebut menutupi wajahnya, berusaha untuk mengistirahatkan matanya sejenak. "Dok, dok, dok." Seketika suara ketukan di kaca mobilnya mengejutkan Pak Arif. Ia pun terbangun dan mencari sumber suara tersebut. Dilihatnya seorang pria muda berdiri di sisi kiri kaca mobilnya sambil memegang payung yang melindungi pakainya dari hujan. Pak Arif membuka kaca mobilnya sedikit. "Nunggu orang, Pak?" Tanya pria tersebut kepada Pak Arif. "Iya, Mas, nunggu customer nih," jawab Pak Arif. "Oh alah, driver online ya, Pak? Atas nama siapa pesanannya, Pak?" "Itu yang di dalam pada nunggu drivernya. Biar saya coba tanyain." "Atas nama Bu Sinta, Mas," jawab Pak Arif lagi. "Hah? Sinta? Sinta siapa?" "Sebentar saya cek, Mas," sahut Pak Arif sembari langsung membuka kolom chat di aplikasi taksi online-nya. "Ini, Mas," ucap Pak Arif sambil menunjukkan nama pelanggannya kepada si pemuda tersebut. "Astagfirullah, ini mah nama orang yang ditahlilin, Pak," ucap pemuda itu dengan ekspresi terkejut. "Tahlilin?" Tanya Pak Arif bingung. "Iya, Pak, ini tuh udah hari ketiga orang-orang pada tahlilan. Jenazahnya baru ketemu 3 hari yang lalu," jelas si pemuda itu. Tidak percaya dengan apa yang ia dengar, Pak Arif turun dari mobilnya, bergegas berlari ke depan rumah yang masih cukup ramai tersebut. Terlihat masih ada beberapa orang yang masih duduk-duduk di teras yang tertutup tenda. Ia berjalan menghampiri laki-laki tua yang sedang duduk sendiri. "Maaf, Pak, numpang tanya," sapa Pak Arif kepada laki-laki tua tersebut. Laki-laki itu pun menoleh ke arah Pak Arif sambil menghisap rokoknya. "Ini yang meninggal siapa ya, Pak?" Lanjut Pak Arif menyambung pertanyaannya. "Anaknya Pak Dayat," jawab laki-laki tua itu singkat. "Namanya, Pak?" Tanya Pak Arif lagi. "Siapa ya nama lengkapnya?" "Panggilannya mah Sinta. Tuh ada tulisan nama lengkapnya di samping pagar," jawab sang laki-laki tua
sembari menunjuk pada sebuah plang tulisan di tembok di samping pagar rumah. Pak Arif segera berjalan menuju ke tempat plang tersebut, usai mengucapkan terima kasih pada sang laki-laki tua itu. Dilihatnya nama yang tertulis di plang dari bahan kertas itu. Pak Arif kembali memeriksa HP-nya untuk memastikan nama yang tertulis. Dan benar saja, namanya sama. Telah berpulang ke rahmatullah putri keponakan saudara kami yang bernama Sinta Widyastuti. Betapa terkejutnya Pak Arif membaca tulisan tersebut. Ia segera berlari kembali masuk ke mobilnya. Ia bergegas menyalakan mesin mobil dan pergi meninggalkan lokasi tersebut. Ia kembali menyusuri jalanan sempit yang ia lalui sebelumnya. Kondisi hujan yang tadi mulai reda kini kembali deras. Angin pun kembali berhembus kencang seperti semula ketika ia menyusuri jalanan itu saat pertama datang. Aneh melihat taman yang tadi dilaluinya. Ayunan yang tadi diam tak bergeming kini berguncang kencang tertiup angin. Nalarnya mulai berjalan. Kenapa ayunan itu tidak bergeming saat ia datang, padahal angin sama kencangnya seperti saat ini? Seolah ada yang mendudukinya. Tiba-tiba Pak Arif menghentakkan rem mobilnya. Ia terkejut melihat rombongan orang-orang yang melintas di depan mobilnya sambil membawa keranda mayat. Bulu kuduknya kini berdiri sejadi-jadinya. Siapa yang mau menguburkan jenazah di tengah hujan deras seperti ini? Ditambah ekspresi mereka yang terlihat datar, dengan kulit pucat yang terlihat sangat jelas ketika terpapar cahaya dari lampu mobil Pak Arif. Ia hanya mampu berzikir di dalam hati. Semua bacaan doa yang ia hafal diucapkannya, mencoba untuk meredakan rasa takutnya. Seusai rombongan itu melintas, Pak Arif bergegas kembali menancapkan gas mobilnya, meninggalkan komplek pemakaman tersebut dengan perasaan yang tidak menentu. Kurang lebih 30 menit Pak Arif berlalu meninggalkan komplek pemakaman tadi. Namun, keanehan masih saja berlanjut. Bahkan sampai saat ini, Pak Arif masih berputar di sekitaran area Jeruk Purut. Ia berusaha mengarahkan mobilnya menuju gardu tol terdekat. Namun, selalu gagal. Entah kenapa, seolah banyak jalur yang tertutup dari penglihatannya, dan jalur itu saja yang ia lihat dan dapat ia lalui. Dan jalur itu selalu mengarahkan mobilnya kembali ke gerbang komplek pemakaman tadi. Di sisi lain,
Selama 30 menit berlalu, sudah 3 kali panggilan. Telepon dari nomor telepon yang sama masuk ke HP-nya. Ya, nomor yang sama dengan nomor milik Bu Sinta yang tertera pada aplikasi taksi online-nya tadi. Perasaan tidak nyaman Pak Arif membuatnya tidak berani mengangkat panggilan tersebut. Bahkan, ia pun belum sempat membatalkan order itu. Setelah dirasa sudah terlalu lama ia berputar pada area yang sama terus-menerus, dan dirasa sudah lelah dengan situasi ini, akhirnya Pak Arif memutuskan untuk mengangkat panggilan kelima kalinya dari nomor tersebut. Halo? Ucap Pak Arif terbata, berusaha menahan rasa takutnya. Namun, tidak ada balasan dari sisi lain telepon itu. Hanya beberapa suara bising seperti suara mesin atau kompresor yang menyala tak jauh dari sang penelpon. Halo Bu? Sapa Pak Arif lagi. Pak? Terdengar suara lirih dengan nada yang sangat pelan. Tolong Pak, jemput saya di sini. Saya sedang hamil Pak. Ucap suara dari seberang telepon. Bu, tadi saya udah sampai, tapi ibu nggak ada. Ibu sebenarnya di mana sih? Sahut Pak Arif dengan nada yang agak tinggi, mencoba memberanikan diri. Saya di balai XXX Pak, di Pancoran. Pancoran? Nggak salah Bu, kan titik penjemputan ibu di TPU Jeruk Purut itu. Tolong Pak, saya sedang mengandung. Di sini hujan deras, saya sudah basah kuyup. Dingin Pak di sini. Ya coba ibu ganti dulu titik penjemputannya Bu. Agak jauh dari sini Bu. Tolong Pak, di sini dingin. Ya saya nggak tahu itu di mana Bu. Saya bukan orang sini. Ibu rubah dulu titiknya. Ucap Pak Arif berusaha tetap menjelaskan. Tolong Pak, dingin. Maaf sebelumnya, saya mau konfirmasi dulu. Ini benar dengan Bu Sinta kan? Halo? Sapa Pak Arif lagi, berusaha mendapatkan jawaban. Namun aneh, tiba-tiba saja panggilan telepon itu terputus. Lebih tepatnya, seperti dimatikan dari sisi seberang panggilan tersebut. Di saat yang bersamaan, sebuah notifikasi muncul di layar HP-nya, menyebutkan bahwa pesanan tersebut telah dibatalkan oleh sang pemesan. Melihat itu, perasaan Pak Arif mulai sedikit tenang. Ia menghembuskan nafas panjang lega sembari menyandarkan kepalanya pada sandaran jok mobilnya. Baru saja Pak Arif
bisa menyadarkan kepalanya untuk beristirahat sejenak, sebuah notifikasi pesanan kembali muncul pada aplikasi taksi online-nya. Berharap mendapatkan order dengan tujuan yang searah pulang, Pak Arif justru tersentak seketika membaca pesan masuk dari si pemesan. Tertulis di kolom chat atas nama Novia. Malam Pak, tolong jemput saya di balai XXX di Pancoran ya. Lokasi yang sama dengan lokasi yang disebutkan oleh Bu Sinta tadi. Tanpa pikir panjang, Pak Arif segera membalas. Maaf Bu, saya sudah off. Tolong cancel saja. Namun, bukan pembatalan order yang Pak Arif dapatkan, malah sebuah panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Pak Arif langsung menjawab panggilan itu, berharap dari sang pelanggan. Ia ingin meminta agar pesanan itu segera dibatalkan. Halo, sapa Pak Arif. Pak, Entah kenapa, seketika saja bulu kuduk Pak Arif berdiri mendengar suara tersebut. Suara lembut seorang perempuan yang terdengar lirih dengan nada yang sangat pelan. Mirip sekali dengan cara bicara pelanggan sebelumnya. Hanya saja suaranya berbeda. Iya Bu, Jawab Pak Arif terbata. tolong jemput saya Pak. Saya tunggu. Ucap perempuan di seberang telepon. Bu, maaf, posisinya terlalu jauh. Jelas Pak Arif pada perempuan itu. Tolong Pak, saya lagi hamil. Hamil juga. Yang bener aja dari tadi dapat penumpang yang kayak gini. Keluh Pak Arif dalam hati. Maaf Bu Novi, saya... Belum sempat Pak Arif melanjutkan, tiba-tiba panggilan itu pun terputus. Aneh, baru juga nyebut nama langsung di... Gumaman Pak Arif seketika terhenti. Ia baru menyadari dua pelanggan terakhirnya yang cukup aneh bin ajaib itu selalu memutuskan panggilan setiap kali nama mereka disebut. Sebuah hal yang tidak wajar, tidak normal, benar-benar di luar nalar Pak Arif. Ada apa dengan nama mereka? Beberapa menit berselang, lamunan Pak Arif kembali terpecah dengan notifikasi orderan baru di aplikasi taksi online atas nama Fitri. Tanpa pikir panjang, Pak Arif langsung mengetik pesan pada kolom chat. Malam Bu Fitri. Tulis Pak Arif, langsung menyebutkan nama sang pemesan untuk memastikan bahwa itu adalah orderan yang berbeda dari dua order sebelumnya. Namun, seperti dugaan Pak Arif, tiba-tiba pesanan itu dibatalkan. Setelah 3 kejadian pesanan aneh yang dialaminya itu,
Pak Arif yang merasa harus mengistirahatkan mentalnya sejenak, akhirnya memutuskan untuk mencari sebuah warung kopi untuk menenangkan pikiran dan hatinya. Mungkin bukan jin atau sejenisnya kali, Pak. Celetuk Diandra dengan tatapan matanya yang terlihat cukup penasaran memandang ke arah Pak Arif yang sedang menyetir. Awalnya juga saya mikir positif gitu, Mbak. Cuma kan ngeri juga ya. Gimana coba rasanya pas hujan-hujan dapat orderan begitu? Sahut Pak Arif kepada istriku yang masih menyimak dengan seksama. Tapi habis itu aman kan, Pak? Tanyaku melanjutkan. Nah, itu dia, Mas. Pas saya baru mulai jalanin mobil lagi, Tiba-tiba baru saja mobil Pak Arif berjalan, tiba-tiba terdengar kembali sebuah notifikasi dari HP Androidnya yang berada tepat di depannya. Untungnya pesanan kali ini datang dari seorang laki-laki muda atas nama Satrio. Sebuah pesan di kolom chat pun masuk dari sang pemesan. Malam, Pak. Saya di Menara 46 Antasari ya. Nanti tolong tunggu di lobi aja. Pak Arif yang masih agak ragu untuk menerima pesanan berpikir sejenak sebelum akhirnya ia memutuskan untuk membalas pesan tersebut. Malam, Mas. Saya masih di Ampera. Agak lama nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Nanti bilang aja sama security-nya. Nunggu Mas Satrio. Melihat pesan yang terkesan meyakinkan, Pak Arif pun memutuskan untuk mengambil pesanan tersebut. Oke, Mas. Saya menuju ke lokasi. Pak Arif mengarahkan mobilnya ke kiri memasuki sebuah gedung perkantoran. Tepat di depan gedung tersebut, seorang pria berseragam putih hitam lengkap dengan topi satpamnya menghentikan mobil Pak Arif. Ia pun segera menyapa Pak Arif yang membuka kaca mobilnya dengan pose hormat yang khas. "Selamat malam, Pak," sapa security itu. Malam, Pak. Saya dari Uber mau jemput Mas Satrio, sahut Pak Arif menjelaskan. Oh iya, Pak Satrio sudah menunggu di lobi, jawab security tersebut sembari menunjuk ke arah seorang pria yang tengah berdiri di depan pintu lobi gedung. Terima kasih, Pak, jawab Pak Arif yang kemudian segera mengarahkan mobilnya menuju lobi. Terlihat seorang pria muda berperawakan tinggi dan atletis dengan jaket bomber coklat yang ketika ia belum setren sekarang, dengan celana chino navy dan sepatu loafer coklatnya. Pak Arif ya? Tanya pria itu seketika melihat wajah Pak Arif yang terlihat samar dari kiri pintu mobil yang terbuka kacanya. Iya, Mas, jawab Pak Arif. Pria itu pun segera membuka pintu penumpang di sebelah Pak Arif dan masuk ke dalam mobil. Maaf ya, Mas, lama nunggu, ucap Pak Arif. Oh, nggak apa-apa, Pak.
Saya juga kebetulan tadi masih ada kerjaan. Ini juga baru turun, jawab Satrio dengan senyum ramahnya sambil mengenakan sabuk pengaman. Agak jauh nggak apa-apa nih Pak? Tanya Satrio pada Pak Arif. Kebun jeruk ya? Tanya Pak Arif memastikan sambil melihat lokasi tujuan pada aplikasinya. Iya nih Pak, mau ke rumah orang tua. Hehe. Santai Mas, sekalian saya balik ke rumah kok. Loh, Bapak di kebun jeruk juga? Bukan Mas, sananya lagi, Cikupa, jawab Pak Arif sambil tertawa. Walah, jauh itu Pak. Haha, sahut Satrio yang tertawa mendengar celetukan Pak Arif. Lembur Mas, kok baru balik jam segini? Iya Pak, biasa deket-deket akhir tahun, lagi banyak audit. Oh alah, iya ya. Bapaknya tumben, biasanya kalau driver-driver jam segini masih ngider. Walah, capek Mas saya hari ini. Alhamdulillah, banyak ya Pak orderan. Bukan Mas, saya baru keluar jam 3 sore. Baru dapat 5 orderan sampai Masnya. Sama Masnya. Loh, bapaknya lagi sakit toh? Enggak sih Mas, cuma kenapa Pak? Kalau bapak lagi sakit, saya aja yang nyetir. Bukan, saya habis kena apes malam ini. Hah? Kenapa Pak? Pak Arif pun kemudian menceritakan pengalamannya mengenai 3 pesanan sebelumnya kepada Satrio. Namun, yang membingungkan Pak Arif adalah reaksi Satrio selanjutnya. Wah, gila, Bapak kena juga ya? Hah? Kena apa Mas? Ya itu, dikerjain sama arwah gentayangan itu. Hah? Arwah gentayangan? Iya Pak, saya waktu itu naik Uber juga pulang ke kosan yang di Jalan Bangka. Nah, drivernya cerita hal yang sama kayak Bapak. Baru aja 2 minggu yang lalu. Ah, yang bener Mas, tanya Pak Arif yang terkejut mendengar penjelasan Satrio itu. Bener Pak, orang saking penasarannya saya sampai googling kok. Sebentar Pak, jawab Satrio yang kemudian segera membuka HP-nya seolah mencari sesuatu. Nih Pak. Satrio pun segera menunjukkan apa yang ia temukan di HP Androidnya kepada Pak Arif. Sebuah artikel mengenai kasus pembunuhan di mana sang korban wanita diperkosa terlebih dahulu dalam keadaan hamil 3 bulan. Astagfirullah, seru Pak Arif yang benar-benar terkejut melihat berita di artikel itu. Parah banget ya Pak. Saya aja pas baca sampai merinding. Kok ada orang yang kejam banget begitu loh.
ucap Satrio. Dan di sini juga ditulis, Pak, kalau tindak kejahatan yang dilakukan laki-laki ini sudah memakan 3 korban jiwa dan semuanya dalam keadaan hamil. Gila. Lanjutnya menjelaskan. 3, Mas? Tanya Pak Arif yang seolah tak percaya mendengar penjelasan Satrio. Iya, Pak. Mana ya? Nah, ini korban-korbannya berinisial SB, NJ, dan FH. Cuma korban pertama aja yang teridentifikasi identitasnya. Sinta Widyastuti, perempuan berusia 29 tahun. Tapi untuk NJ dan FH, menurut keterangan sudah teridentifikasi. Cuma polisi tidak ingin membocorkan kepada publik. Hah? NJ Novi, FH Fitri, gumam Pak Arif yang semakin tidak percaya mendengar ucapan Satrio yang sambil membaca artikel tersebut. Kenapa, Pak? Tanya Satrio, menyadari raut Pak Arif yang semakin pucat. Kalau inisialnya ada huruf N dan F, jangan-jangan 2 orderan atas nama Novi dan sama Fitri itu ya, Mas? Astagfirullah, bisa jadi, Pak, ucap Satrio yang ikut merinding membayangkan dirinya di posisi Pak Arif tadi. Itu TKP-nya di mana, Mas? Tanya Pak Arif menjadi semakin penasaran. Di Balai XXX di Pancoran, Pak. Astagfirullah, seru Pak Arif. Terus gimana, Pak, abis itu? Tanya Diandra yang masih penasaran. Ya udah, Mbak, habis ini mah saya nganterin si Masnya pulang, terus saya juga pulang. Sempat gak berani ngambil orderan saya selama seminggu, tapi gak berlanjut apa-apa kan, Pak? Tanyaku melanjutkan. Alhamdulillah sih saya gak ngalamin apa-apa. Cuma ya tiba-tiba Pak Arif menghentikan ucapannya sembari berpikir sejenak. Kenapa, Pak? Aku mencoba memastikan kelanjutan kisah itu. Jadi sempat kira-kira 2 minggu setelah kejadian itu, waktu itu saya lagi mandi di rumah, mau siap-siap berangkat narik orderan tuh. Terus saya dengar ada suara perempuan ketok-ketok pintu depan rumah sambil mengucapkan salam. Tapi karena saya lagi mandi, ya saya biarin aja. Kan ada istri sama anak saya yang lagi libur di rumah. Gak lama kedengeran tuh dari kamar mandi istri yang saya nyahut salam terus bukain pintunya. Terus pas istri saya tanya nyari siapa, tamunya bilang nyari saya. Ditanya lagi tuh sama istri saya, dari mana? Katanya namanya Sinta. Waduh, saya langsung diem lama di kamar mandi sampai dia pergi. Hah? Serius, Pak? Tanyaku. Serius, Mas. Begitu udah pergi, saya baru keluar kamar mandi. Terus pas istri saya nanya Sinta itu siapa,
Akhirnya saya cerita aja. Terus saya kasih lihat deh artikel yang dikasih lihat sama Mas yang waktu itu. Tapi alhamdulillah sih setelah itu aman, gak ada apa-apa lagi. Tapi serem juga Pak kalau ngalamin kayak gitu. Ya namanya driver online Mas, pasti ngalamin yang kayak gitu-gitu mah. Teman-teman saya aja banyak cerita aneh-aneh begitu, ucap Pak Arif menjelaskan.